Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 TL17D1 akan mempresentasikan pencemaran tanah oleh logam berat yang beranggotakan Beni Prihantoro, Ganjar Azim, Imam Suganda, Kike Nur Arifin, Muhammad Raka, Rahman Sarkasi, Rosalina Fasti, Wahyu Novan, dan Wahyu Egi Nugraha. Meningkatnya pembangunan dan penggunaan bahan baku logam pada sektor industri memicu dampak negatif, yaitu semakin banyaknya pencemaran pada lingkungan, khususnya pencemaran tanah. Limbah yang dihasilkan pada proses industri mengandung logam berat. Logam berat pencemar tanah: timbal, tembaga, seng, kadmium, dan merkuri. Timbal merupakan unsur stabil bernomor atom tertinggi dan 3 di antara isotopnya adalah hasil akhir peluruhan berantai unsur-unsur yang lebih berat. Timbal adalah logam golongan 4A yang relatif lengai atau tidak mudah bereaksi. Logam ini bersifat amfoter. Unsur timbal maupun senyawa oksidanya mudah bereaksi dengan asam maupun basa. Kadmium merupakan logam berat yang bersifat toksik tinggi. Logam kadmium bersifat karsinogenik. Karsinogenik sendiri merupakan zat yang dapat menyebabkan kanker. Seng merupakan logam berat esensial dalam jumlah rendah dibutuhkan oleh tubuh. Seng bukan senyawa toksik dan merupakan unsur esensial bagi pertumbuhan semua jenis hewan dan tumbuhan. Dalam jumlah tinggi, Zn dapat memberi efek racun. Tembaga bisa masuk ke lingkungan melalui jalur alamiah dan non-alamiah. Pada jalur alamiah, logam mengalami siklus perputaran dari gerak bumi ke lapisan tanah, ke dalam makhluk hidup, ke dalam kolam air, mengendap, dan akhirnya kembali ke dalam gerak bumi. Merkuri adalah salah satu jenis logam berat yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batuan-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Merkuri dalam jumlah yang tinggi mempunyai potensi polutan yang bersifat toksik. Fitoremediasi tanah tercemar logam berat. Fitoremediasi sendiri adalah salah satu upaya untuk mengurangi kerusakan tanah. Akibat tingginya akumulasi logam berat dengan memanfaatkan tanaman yang dapat menyerap logam berat, fitoremediasi juga dapat berarti memanfaatkan tumbuhan untuk meminimalisasi dan mendetoksisasi bahan pencemar. Media tanaman untuk fitoremediasi. Yang pertama, tanaman hanjuan untuk logam berat kadmium, tanaman bunga matahari untuk logam berat seng, tanaman lidah mertua untuk logam berat timbal, tanaman kersen untuk logam berat merkuri, dan tanaman akar wangi untuk logam berat tembaga. Metode penelitian. Fitoremediasi tanah tercemar logam berat timbal. Penilaian ini menggunakan metode aklimatisasi. Pada tahap aklimatisasi diamati berupa keberhasilan tumbuh tanaman. Ring-finding test bertujuan untuk menentukan konsentrasi Pb maksimal yang dapat ditoleransi oleh tanaman. Fitoremediasi tanah tercemar logam berat kadmium. Tanaman hanjuang yang digunakan dalam penelitian diambil dengan keseragaman tinggi dan ukuran yang sama. Tanaman yang telah disiapkan lalu dimasukkan ke dalam polybag. Tanaman yang telah ditanam dalam polybag diamati selama 42 hari. Setelah 42 hari, tanaman dipanen, sampel tanaman tersebut dipisahkan antara bagian akar, batang, dan daunnya, kemudian dikemas serta diberi label. Fitoremediasi tanah tercemar oleh logam berat tembaga. Metode penelitian yang dilakukan berupa metode eksperimen yang dilanjutkan dengan pengujian sampel di laboratorium untuk mengetahui kemampuan tanaman akar wangi untuk meremediasi tanah logam berat tembaga. Pengukuran konsentrasi tercemar akan dilakukan sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Fitoremediasi tercemar logam berat merkuri. Terdapat 4 reaktor.
3 reaktor yang dilengkapi dengan tabung yang akan menampung larutan merkuri untuk fitoremediasi dan 1 reaktor lainnya untuk tanaman yang akan diuji tanpa perlakuan dialiri merkuri guna pengamatan terhadap tanaman. Konsentrasi logam merkuri yang diteliti adalah konsentrasi merkuri dalam tanah dalam 4 minggu. Fitoremediasi tanah tercemar logam berat seng. Penelitian dilakukan selama 8 minggu waktu paparan. Kandungan unsur hara pada media tanam diukur 1 kali pada awal sebelum ditanami yang meliputi unsur N, P, dan K. Parameter yang diamati selama penelitian ini adalah derajat keasaman pH tanah, suhu tanah, suhu ruang, dan analisis konsentrasi Zn pada tanah. Pengukuran pH tanah dilakukan setiap hari, kemudian pengukuran suhu tanah dan suhu ruang dilakukan 2 kali sehari. Analisis konsentrasi Zn pada tanah dilakukan pada minggu 4 dan 8 setelah penanaman bunga matahari. Hasil dan pembahasan. Logam berat timbal. Hasil RFT dari hasil pengamatan selama 7 hari terlihat bahwa tanaman lidah mertua dapat hidup dengan baik pada konsentrasi 0 mg per kilogram, 200 mg per kilogram, dan 500 mg per kilogram. Sedangkan pada konsentrasi 800 mg per kilogram, tanaman mengalami kematian, layu, dan menguning. Dapat diketahui bahwa maksimum konsentrasi Pb yang masih dapat ditoleransi oleh lidah mertua yaitu 500 mg per kilogram. Sehingga konsentrasi yang digunakan untuk penelitian utama yaitu 0 mg per kilogram, 200 mg per kilogram, dan 500 mg per kilogram. Konsentrasi Pb yang hilang. Konsentrasi Pb yang hilang miligram per kilogram pada reaktor LM014, LM230, LM563, JA0 15, JA235, dan JA543. Logam berat kadmium. Konsentrasi logam kadmium dalam media tanah pada awal penanaman hingga 42 hari penanaman didapatkan penurunan konsentrasi pada media tanah. Penurunan konsentrasi logam dapat diakibatkan oleh beberapa proses. Salah satunya adalah fitoremediasi logam oleh tanaman. Tabel konsentrasi logam kadmium pada media tanah. Pada perlakuan konsentrasi CD 0 mg per kilogram, media awal 0,00 A, media akhir 0,00 A. Konsentrasi CD 50 mg per kilogram, media awal 42,68 B, media akhir 25,19 B. Konsentrasi CD 100 mg per kilogram, media awal 88,50 C, media akhir 63,72 D. Konsentrasi CD 150 mg per kilogram, media awal 142,10 D, media akhir 101,53 F. Di mana tabel efisiensi penyerapan logam CD oleh tanaman hanjuang pada perlakuan CD 0, mg per kilogram yaitu efisiensi penyerapan sebanyak 0%, CD 50 mg per kilogram sebanyak 31,46%, CD 100 mg per kilogram efisiensi penyerapannya yaitu 24,20%, CD 150 mg per kilogram efisiensi penyerapannya 24,20%. Sedangkan pada perlakuan CD 150 mg per kilogram efisiensi penyerapannya yaitu 25,67%. Logam berat tembaga. Pada hari ke-0 dan ke-7, tanaman akar wangi telah menunjukkan gejala nekrosis daun. Gejala nekrosis tersebut ditandai dengan berubahnya warna kuning menjadi coklat dan daun yang keriput. Seterusnya hingga selang waktu hari ke-21, terus mengalami kerusakan. Selain dari perubahan warna daun, pengamatan morfologi tanaman akar wangi juga dapat dilihat dari penambahan bobot tanaman sebelum dan setelah perlakuan.
Yang pertama itu tabel pengukuran konsentrasi logam tembaga pada tanah, di mana variasi rumpun RO dengan konsentrasi awal dan waktu 1 48,03, T2 48,13, T3 48,43, RI1 dengan konsentrasi awal 50, T1 39,74, T2 15,11, T3 6,73. R2 dengan konsentrasi awal 50, T1 36,19, T2 13,48, dan T3 5,38. R3 dengan konsentrasi awal 50, T1 34,63, T2 12,81, dan T3 3,59. Tabel efektivitas penyisihan logam tembaga pada tanah, di mana efektivitas penyisihan untuk RO T1 3,94%, T2 3,74%, T3 3,14%. R1 efektivitas penyisihan tanah T1 20,52%, T2 69,78%, T3 86,54%. R2 efektivitas penyisihan T1 27,62%, T2 73,04%, T3 89,24%. R3 untuk efektivitas penyisihan T1 30,74%, T2 74,38%, T3 92,82%. Tabel efektivitas penyerapan logam CO pada tanaman akar wangi, di mana efektivitas penyerapan pada R1 yaitu 74,82%, R2 81,80%, R3 82,40%. Tabel penyerapan logam Cu pada tanaman akar wangi, di mana penyerapan ppm per hari untuk R1 untuk rumpun 1,78 dan batang 0,59, R2 untuk rumpun 1,95 pada batang 0,32, R3 untuk rumpun 1,96 dan batang 0,22. Logam berat merkuri. Penurunan kadar klorofil seiring terjadi dengan kenaikan konsentrasi merkuri. Meningkatnya konsentrasi merkuri mengakibatkan rusaknya struktur kloroplas yang membuat perubahan warna pada daun. Pembentukan struktur kloroplas sangat dipengaruhi oleh nutrisi mineral seperti Mg dan Fe. Masuknya logam berat secara berlebihan pada tumbuhan akan mengurangi asupan Mg dan Fe, sehingga menyebabkan perubahan pada volume dan jumlah kloroplas. Tabel hasil analisis kadar merkuri pada tanaman, di mana reaktor 1 untuk tanah konsentrasinya 0,07, akar 0,07, daun 0,78. Reaktor 2 di mana konsentrasi tanah 6,80, akar 1,14, daun 0,86. Reaktor 3 di mana konsentrasi tanah 7,31, akar 3,73, daun 4,67. Reaktor 4 konsentrasi tanah 7,97, akar 0,07, daun 0,08. Logam berat seng. Analisis log konsentrasi Zn pada tanah dilakukan pada minggu ke-4 dan 8 setelah penanaman bunga matahari. Pada tabel konsentrasi Zn pada tanah tercemar pada minggu ke-4 dan minggu ke-8. Hasil konsentrasi Zn pada minggu ke-4 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Penurunan yang paling signifikan konsentrasi Zn pada tanah berada ppd perlakuan tanah tercemar 200 ppm Zn tanpa bunga matahari, yaitu sebesar 148,83 ppm. Penurunan konsentrasi Zn rendah terjadi pada perlakuan tanah kontrol dengan bunga matahari, yaitu 5,3 ppm. Konsentrasi Zn pada minggu ke-8 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan konsentrasi Zn pada tanah yang paling signifikan berada pada perlakuan tanah tercemar 100 ppm Zn dengan bunga matahari, itu sebesar 239,95 ppm. Kenaikan konsentrasi Zn terendah terjadi pada perlakuan tanah tercemar
200 ppm Zn tanpa bunga matahari yaitu 35,19 ppm. Kesimpulannya yaitu konsentrasi Pb akhir dalam tanah dan nilai efisiensi penyisihan pada reaktor lidah mertua. Kontrol 200 mg per kilogram, 500 mg per kilogram secara berturut-turut adalah 30 mg per kilogram atau 68,42%, 60 mg per kilogram atau 79,38%, dan 112 mg per kilogram atau 81,08%. Akumulasi logam kadmium tertinggi ditemukan pada bagian akar tanaman pada konsentrasi 150 mg per kilogram, dengan konsentrasi sebesar 36,22 mg per kilogram, sedangkan pada bagian batang maupun daun tanaman tidak ditemukan adanya penyerapan logam. Efisiensi penyerapan logam kadmium yang paling tinggi terdapat pada konsentrasi 50 mg per kilogram sebesar 31,46%. Efektivitas penyerapan tanaman akar wangi dalam meremediasi logam tembaga mencapai 82,4% dalam detensi waktu 21 hari. Tanaman kersen menyerap logam Hg pada hari ke-7 di bagian akar tanaman kersen, maupun menyerap logam sebesar 1,14 ppm pada bagian akar dan pada daun sebesar 0,86 ppm. Pada hari ke-14, bagian akar tanaman kersen menyerap logam Hg sebesar 3,73 ppm pada akar dan pada daun sebesar 4,64 ppm. Dan pada hari ke-21, akar tanaman kersen menyerap 0,07 ppm dan daunnya 0,08 ppm. Ketersediaan Zn pada beberapa tingkat pencemaran tanah mengalami penurunan pada minggu ke-4, kemudian mengalami peningkatan pada minggu ke-8. Baik pada minggu ke-4 maupun minggu ke-8, ketersediaan Zn pada tanah dengan bunga matahari lebih besar dibandingkan pada tanah tanpa bunga matahari. Terima kasih.